Roseda yang dulu mantan preman, tapi puji Tuhan, tahun yang lalu saya dilantik jadi pendeta itu karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya. Kenapa? Karena saya lihat, jadi saya ke Bitung, saya menyamar sudah. Singkat cerita, tiba saya di Jakarta. Pepatah mengatakan sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam dari kota. Seperti itu. Jadi di Jakarta saya kerjakan istri saya sebagai penari striptease atau wanita malam. Saya tidak mau, tidak ada satu manusia yang bisa menolong saya. Saya tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu nama saya yang ingat. Saya bilang, Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan satu kali lagi. Amin. Ketika saya bangkit, saya respon panggilan Tuhan. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Amin. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain melayani Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Coba katakan samping kiri samping kananmu, damai di hati. Damai di Tanpa hati. Yesusnya ada damai di hatimu. Amin. Yesus yang taruhkan damai di hatimu hari ini. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Di dalam Yesus selalu ada sukacita. Lihat samping kiri samping kananmu, katakan di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Tidak dikenal, tidak disayang. Nama saya Marcel Alvaro Roseda yang dulu mantan preman, tapi puji Tuhan, tahun yang lalu saya dilantik jadi pendeta itu karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya. Kenapa? Karena saya lihat banyak pendeta suka jadi preman. Satu sloki tambah darah, dua sloki lancar bicara, tiga sloki tumpah darah atau lupa saudara, empat sloki masuk pusar so lupa saudara, lima sloki masuk penjara. Itu pendeta yang suka jadi preman. Amin. Tapi Tuhan mau orang hidup di dalam kekudusan. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya memang latar belakang mantan preman, saudaraku. Saya tidak bangga. Saya bangga punya Yesus yang bisa ubah hidup saya dari gelap ke terang yang ajaib. Itu yang saya banggakan. Saudara juga harus bangga. Kenapa? Punya Yesus yang luar biasa, yang bisa ubah hidup saya dan saudara, anak-anak saudara, dari gelap ke terangnya yang ajaib. Itu yang harus kita banggakan. Amin. Saya memang latar belakang mantan preman, saudara. Saya DPO atau daftar pencarian orang. Saya dicari-cari sama anggota polisi, bahkan 2 kali saya ditembak. Waktu itu ketakutan yang saya alami, waktu itu kekhawatiran yang saya rasakan. Ketika itu saya bilang sama istri, saya mau lari di Kota Manado. Iya, saya dicari sama tim Suspolda. Karena tidak bisa ke Bandara Samratulangi, saya pakai jalan laut. Jadi saya ke Bitung, saya menyamar sudah. Singkat cerita, tiba saya di Jakarta. Pepatah mengatakan sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam dari kota. Seperti itu. Jadi di Jakarta saya kerjakan istri saya sebagai penari striptease atau wanita malam. Saya tidak malu bersaksi. Kenapa? Karena saya sudah memiliki Tuhan. Amin. Hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Itu kalau menjadi hidup. Amin. Kristus harus tinggal di dalam saudara. Haleluya. 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 Jangan kalau bakuku di lorong ini kuat-kuat. Haleluya. 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 Haleluya itu bahasa surga. Mari kita tepuk tangan paling meriah. Singkat cerita, sampai di Jakarta saya juga buron, saudaraku. Teman saya telepon ke Bali, tibalah saya di Bali. Di Bali itu Pulau Dewata. Di Bali itu saya tahu Yesus tidak ada di sana. Saya tahu, menurut saya waktu itu, saudara. Tapi waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Tidak ada satu manusia yang bisa menolong saya. Saya tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu nama saya yang ingat. Saya bilang, Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan satu kali lagi. Amin. Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya satu kali kesempatan. Ketika saya berkata seperti itu, Yesus atau surga respon. Saya dengar audible suara Tuhan. Dia bilang, cari aku, maka kamu akan hidup. Saya mau berkata bagi saudara, tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Ketika kau hidup di dalam Yesus, hidup, dan hidup itu penuh sejahtera, hidup itu penuh kuasa dan sukacita surga mengalir. Amin. Amin. Waktu saya terbaring, saya dengar suara saya bangkit. Haleluya.
Ketika saya bangkit, saya respon panggilan Tuhan. Saya bilang saya mau melayani Tuhan. Amin. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain melayani Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini dahsyat, saudaraku. Ketika saya telepon tante saya seorang Samas, dia bilang jangan dulu pulang, kamu pasti ditembak. Saya bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Kalau sudah hidup dengan Kristus, orang kalau mati, orang sudah tahu tempat tanpa di mana. Yes. Haleluya. Waktu saya datang di Manado benar, saya ditangkap, sudah melayani, ditangkap polisi. Saya serahkan diri karena saya harus tanggung jawab apa yang saya lakukan. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, Tuhan pasti yang akan bebaskan. Amin. Apa mujizat saudara tahu yang terjadi? Yang seharusnya ditembak, yang seharusnya disidang, yang seharusnya dipukul, Alkitab katakan saya rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Bapa surga. Amin. Tanpa seizin Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Beri tepuk tangan. Itu luar biasanya kalau dengan Tuhan Yesus, dia bisa lakukan mujizat. Amin. Waktu itu mujizat besar Tuhan nyatakan bagi saya. Haleluya. Musuh pun akan diperdamaikan dia. Waktu itu saudara, saya keluar dari penjara, tidak disidang, padahal sudah banyak kasus saya lakukan. Sudah banyak saya lakukan. Nah, singkat cerita, ketika itu mereka lepaskan dan saya melayani di penjara-penjara. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Amin. Amin. Coba saya undang itu mantan-mantan preman semua berdiri sini, berdiri di depan. Yang semua yang mantan-mantan preman coba berdiri di depan. Mereka ini dari sampah. Tadi khotbah bilang dari sampah masyarakat, sampah pemerintah. Haleluya. Tidak dihargai, tidak dianggap, dikucilkan di masyarakat, di lingkungan. Tapi Alkitab katakan dalam Yesaya, engkau berharga dan mulia di hadapanku. Mereka sudah tinggal di dalam Kristus, mereka sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Haleluya. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Yang tadinya rusak sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Perintah tangan yang paling meriah bagi raja di atas segala raja. Mereka hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena tidak ada sorga, tidak ada kekekalan, tidak ada Yerusalem baru tanpa pertobatan. Haleluya. Mari kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini nakal-nakal yang ada di Manado. Tapi di tempat ini orang tidak cerita dong penakal. Orang cerita itu kebaikan Yesus. Yes. Kebaikan Yesus yang bisa mengubah hidup mereka. Amin. Dari gelap ke terang yang ajaib. Amin. Itu yang Tuhan inginkan masing-masing kita. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadar dan bertobatlah. Amin. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Yang penting ada kesadaran. Haleluya. Kita menyadari, kita mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Haleluya. Kita telah lama terikat di lumpur yang dosa dan telah tenggelam di lumpur yang dosa. Haleluya. Telah tenggelam, telah lama. Yesus datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Saudara, saya ibaratkan seperti ini. Biar saudara jago olimpiade renang, kalau tak masuk di lumpur hidup, saudara semakin saudara berenang, semakin saudara tenggelam ke dalam. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus datang sebagai juru selamat. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Juru selamat itu Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Engkau diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus mati di kayu salib ini menebus saya dan saudara, menebus istrimu, anakmu, suamimu, keluargamu. Itu darah Yesus. Amin. Semua sudah selesai. Dia katakan. Cuma kenapa masih orang hidup dalam dosa, pendeta mati di dalam dosa? Karena mereka tidak percaya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Mereka tidak percaya. Apa kata percaya di situ? Bukan cuma sekedar sudah bilang kita pe papa pendeta, kita pe mama penatua, kita pe kakak samas, kita pe bapak gembala, mama ibu gembala. Bukan sekedar percaya dengan perkataanmu. Haleluya. Tetapi kata percaya ditekankan di Alkitab, menyerahkan hidupnya secara total sama Tuhan, beri hidupmu sama Tuhan, berharap hidupmu sepenuhnya sama Yesus Kristus Tuhan.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itu yang Tuhan inginkan. Tujuan Tuhan supaya orang nikmati kekekalan. Haleluya. Amin. Janji Tuhan tidak ada satupun yang akan binasa. Kebinasaan itu pilihan saudara sendiri. Ikut Tuhan atau ikut setan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang pencuri? Pencuri artinya iblis. Jadi iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis nak curi jualanmu, tidak. Iblis nak curi uangmu, hartamu, tidak. Tapi iblis curi itu sesuatu yang paling berharga, damai sejahtera, sukacita. Amin. Yang tadinya keluarga ada akur, iblis curi, tanam kebencian. Di dalam kebencian itu ada pertengkaran. Bertengkar antara suami istri, keluarga, anak-anak. Iblis taruh itu supaya tidak ada kerukunan. Haleluya. Tuhan bilang kalau kita hidup rukun, berkat Tuhan perintahkan bagi saya. Amin. Amin. Pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh. Dia bunuh apa? Dia bunuh karakter orang-orang percaya. So hilang kepercayaan pada Tuhan Yesus. Apalagi ini ada tok-tok dengan pandemik atau COVID-19. So tako, so hilang kepercayaan. Baringmu sedikit langsung cari dukun yang paling jago. Di mana tuh dukun paling jago? Ada di tataran. Mari jotong pikir. Dorang lupa siapa yang ciptakan pada orang. Dorang lupa Yesus. Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Bukan cuma pendeta, bukan cuma orang Kristen, Konghucu, Islam, Buddha. Marilah kepadaku supaya letih lesu dan berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kau mengalami letih lesu, berat, sakit, penyakit, pergumulan, datang Pak Yesus. Jangan cari itu dukun paling jago di Tuhan. Haleluya. Dukun kasih sembuh di mata, tapi dia datang di kaki. Haleluya. Jangan pernah percaya Pak setan, dia penipu. Jangan pernah percaya Pak iblis. Oh, dia kok ilmu putihnya tidak ada tertulis di Alkitab, ilmu putih dan ilmu hitam. Haleluya. Namanya dia berhubungan dengan kuasa kegelapan, berarti dia berhubungan dengan sihir. Kalau orang nak pakai sihir, tapi kuasa Allah, ketika Roh Kudus turun, engkau akan diberikan kuasa. Haleluya. Diberikan kuasa. Haleluya. Iya. Untuk bersaksi, kita jadi mampu bersaksi. Kita dimampukan untuk menjalani hidup-hidup di akhir zaman ini. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan rindukan bagi saya dan saudara. Jadi sadar dan bertobatlah. Apa itu kata bertobat? Artinya metanoia, perubahan pola pikir, perubahan cara hidupmu. Dari perubahan hidup yang jahat, kehidupan yang lama, ganti dengan kehidupan yang baru. Itu yang Tuhan rindukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang sudah dengar firman, coba lambaikan tangan. Saya percaya semua dengar firman. Amin. Haleluya. Semua dengar firman hari ini. Ketika kita menghargai firman, kita akan dihargai oleh Bapa di surga. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Firman ini yang akan memerdekakan saya dan saudara. Firman ini menuntun kita dalam pertobatan, menuntun kita dalam kebenaran, menuntun kita di dalam hidup kekudusan dan kesucian. Firman ini yang mengubah. Makanya saya dan saudara butuh firman. Kenapa? Karena firman adalah Allah sendiri. Allah yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini dia bekerja di dalam hidup. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Yes. Yes.